Mungkinkah itu kamu? Kaisar hantu kembar juga sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian berkata dengan terkejut. Ribuan tahun yang lalu, pertempuran antara kalian dari dunia hantu dan Suan Santian, perang di luar kendali. Di tepi Suantian, ada sebuah desa kecil bernama Desa Daosiang. Ada ratusan keluarga yang tinggal di desa kecil itu. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, semua orang hidup dalam harmoni dan hidup cukup bahagia. Sampai kedatangan kalian para iblis, itu benar-benar berubah, semuanya telah berubah. Yukuan juga meraung dengan pupil merah. Kaisar hantu kembar juga mengingat sesuatu saat ini, ketika dunia hantu baru saja menginvasi Suan 1000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Hong Ye di samping juga meledak dengan semangat juang yang besar, langsung menjebak roh hantu, dan kemudian mata indah itu sedikit menoleh, menatap hantu. Kaisar hantu kembar di depannya sudah menjadi tubuh jiwa saat ini, tetapi yang aneh adalah bahwa energi hitam aneh terus-menerus terjerat dalam jiwa, sehingga terlihat cukup aneh, dan rantai jiwa gelap juga terhubung, dari tubuh hantu di musim semi yang tenang pada Kaisar hantu kembar. Hong Ye samar-samar merasa bahwa 3 orang di depannya tampaknya adalah tubuh jiwa. Sialan, roh hantu juga meledak dengan kekuatan besar, mencoba melepaskan diri dari pengepungan daun merah, tetapi kekuatan pembangkit tenaga Dou di bintang 6 tidak dapat diremehkan, jadi ia juga terperangkap, tetapi hantu itu menolak daun merah serang, sambil melihat Kaisar hantu kembar. Karena hantu jelas merasakan fluktuasi yang lebih lemah dari Kaisar hantu kembar, itu jelas merupakan efek dari apa yang disebut rantai kunci jiwa, bahkan roh hantu-hantu yang kuat ke tingkat puncak Kaisar pertempuran bintang 4 tidak akan menyadari rantai kunci jiwa, dari sini cukup untuk melihat kekuatan rantai jiwa ini. Tahukah Anda bahwa saya dulu memiliki keluarga dengan 4 orang tua saya, saudara laki-laki dan saya, tetapi karena kehadiran Anda, tidak satu pun dari kami di desa Daosiang yang selamat. Ratusan keluarga di desa Daosiang dibunuh secara brutal olehmu. Saya tidak di rumah saat itu. Ketika saya kembali, saya baru saja datang ke pintu masuk desa, dan saya mencium bau darah yang kuat. Kemudian saya melihat dari dekat dan seluruh desa dipenuhi dengan darah. Saya menangis dan berlari pulang seperti orang gila, dan ada sungai darah di depan saya. Orang tua saya dan saudara laki-laki saya semuanya berlumuran darah. Mereka menahan napas terakhir mereka dan mengatakan kepada saya untuk tidak membalas dendam, tetapi untuk hidup sendiri, dan kemudian mereka menutup mata dan tidak bisa membuka mata. Saya mencoba yang terbaik untuk memohon agar mereka tidak mati, tetapi mereka mati begitu saja di depan mata saya. Itu baru saja meninggal, orang tua dan saudaraku. Itu mati tepat di depan mataku. Kamu tahu, aku baru berusia 12 tahun saat itu. Itu karena kesalahanmu para iblis, kamu benar-benar pantas masuk neraka. Untuk merencanakan balas dendam ini, saya telah menjadi tidak manusiawi, bukan hantu, untuk mengirim Anda ke neraka. Yukuan juga berkata dengan penuh semangat, dan ada beberapa orang tak dikenal di mata merah. Cairan mengalir keluar, batuk-batuk-batuk, itu hanya sekelompok semut, bunuh dan bunuh. Kaisar hantu kembar juga cukup menghina, dan orang-orang yang mati di tangannya di Hongshan. Setelah Yukuan selesai berbicara, niat membunuh yang kuat muncul di matanya, dan dia meremas tangannya, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan muncul. Dengan bantuan rantai penguncian jiwa yang menghubungkan keduanya, Kaisar hantu kembar juga menyeringai kesakitan, berdiri. Penerobosan, Kaisar hantu kembar juga gemetar. Hebat, dia bisa merasakan bahwa hantu mata air terpencil pasti tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Kekuatan menakutkan ini berpikir untuk binasa bersama. Sial, jangan menahanku jika kamu ingin mati. Kaisar hantu kembar juga berteriak keras, dan kemudian energi hantu yang tersisa di tubuh juga berlari, mencoba melepaskan diri dari rantai hantu mata air terpencil. Rantai jiwa, jika begitu mudah untuk dilepaskan, maka itu tidak layak untuk gelar ini. Tidak peduli bagaimana Kaisar hantu kembar berjuang, dia tidak pernah melepaskan diri dari belenggu rantai jiwa. Menyaksikan hantu mata air terpencil bergerak ke arahnya selangkah demi selangkah, Kaisar hantu kembar merasakan niat membunuh yang menakutkan untuk pertama kalinya. Xie Yin, aku bersumpah di awal bahwa aku pasti akan membunuhmu dalam hidup ini dan membalaskan dendam ratusan orang yang tewas di desa Daosiang. Terima percobaannya. Hantu Yukuan juga berjalan menuju Kaisar hantu kembar selangkah demi selangkah, berbicara terus-menerus, tetapi energi hantu di tubuhnya menjadi semakin padat, jelas mempersiapkannya. Bajingan kecil,
Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Kalau begitu kamu salah. Kaisar hantu kembar juga tertawa, dan saat berikutnya, tubuh jiwa yang diikat oleh rantai jiwa juga langsung mengembang. Tidak, itu penghancuran diri. Hong Ye juga terkejut, dan kemudian dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hantu mata air terpencil, hantu, dan kaisar hantu kembar, dan dengan cepat mengabaikan mereka di luar sumur. Penghancuran diri yang mengerikan seperti itu ada di bagian dalam sumur yang kecil dan sempit, maka kekuatan ledakan yang dihasilkan tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Saya harap Anda tidak semua mati, jika tidak kesepakatan kita adalah. Hong Ye juga melihat ledakan setinggi langit di sumur, dan kemudian dia membuka bibirnya sedikit. Batuk, batuk, batuk. Bawa aku mundur. 5 hari. Sosok gelap juga muncul di depan Hong Ye dalam sekejap, sangat lemah, seolah bisa menghilang kapan saja. Hong Ye tidak banyak bicara, melihat luka pada Yukuan, itu pasti disebabkan oleh kaisar hantu kembar, tetapi sekarang Yukuan memiliki aura kaisar hantu kembar di tubuh, yang juga sangat mengejutkan bagi Hong Ye. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan kemudian membawa hantu mata air terpencil dan pergi dengan cepat, menuju tempat dengan hantu yang sangat kuat. Yukuan terluka sangat parah saat ini, tetapi dia tidak memiliki nafas seperti kaisar hantu kembar jelas. Setelah ledakan, kaisar hantu kembar telah ditundukkan oleh Yukuan. Di dalam sumur kering, di lorong sempit, roh hantu juga terluka oleh ledakan yang mengejutkan, tetapi pada saat ledakan, hantu-hantu samar-samar melihat bahwa kaisar hantu kembar tampaknya ditelan langsung oleh hantu terpencil. Musim semi, Kimei merasa ada sesuatu yang bergetar hebat di belakang gerbang raksasa hitam, dan kemudian terdiam lagi, berpikir sia-sia, dan kemudian diam-diam meninggalkan sumur kering. Hal yang paling mendesak adalah memulihkan cedera terlebih dahulu. Sungguh aneh bahwa lorong sempit di sumur kering itu tidak terluka setelah ledakan yang mengejutkan itu. Ketenangan dipulihkan di sumur kering. Tuan, maukah Anda melakukan ini? Di gua yang tenang, serigala yang dikelilingi oleh guntur tertutup rapat oleh seberkas sinar bulan, katanya juga. Melihat lebih dekat, ini adalah Raja Serigala Guntur Perak Chang yang bertarung dengan harimau suci api surgawi sebelumnya. Namun, saat ini, ukuran Silver Chang Thunder Wolf King juga telah menyusut banyak, dan kekuatannya juga jauh lebih lemah. Hehe, jangan khawatir, anak ini layak mempelajari teknik pesawat ulang-alikku, lagi pula, aku merasakan beberapa rasa yang akrab darinya. Xiao Yue juga tersenyum. Jangan bicara, ayo pulihkan lukamu. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya, dan ketika ras manusia ini berakhir, itu akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu, kata Xiao Yue sambil tersenyum. Ya, Raja Serigala Guntur Perak Chang berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia dipanggil oleh teknik pemanggilan Dou sebelumnya, karena pria di depannya mengatakan ada jalan, maka ada jalan. Xiao Yan ini memiliki banyak rahasia, ini menarik dan menarik. Seorang pria berjubah merah juga memandang Xiao Yan dan mereka bertiga dari kejauhan dan berbisik. Di dalam sumur kering, ada banyak lorong, dan di antara lorong-lorong itu, ada dua sosok yang dikenalnya, Mu Yingying dan Tianhuo Shenghu. Harimau besar, apa yang ada di dalam sumur ini? Mengapa saya merasakan aura yang sangat menakutkan dan aneh? Mu Yingying juga berkata perlahan, dengan kekuatan Mu Yingying di puncak Kaisar Dou Bintang 4 saat ini, dia juga merasakan aura yang agak kuat di kedalaman, nafas yang kering ini, begitu dia berbicara. Sumur ini adalah sumur penekan hantu. Menurut legenda, itu didirikan oleh kekuatan besar Suan Santian untuk menekan dan menyegel hantu yang kuat. Sumur itu misterius dan memiliki batasan yang sangat kuat. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Namun, kekuatan hantu ini juga sangat tirani, dan dikenal sebagai Kaisar Hantu Kembar, tetapi, Kaisar Hantu Kembar, ini memiliki dua bagian, satu bagian disegel di tempat lain, jika tidak, kekuatan keduanya pembangkit tenaga puncak dari Kaisar Pertempuran Bintang 7 manusia. Tianhuo Shenghu yang tampak seperti manusia juga berkata sedikit, jelas ada beberapa ketakutan dalam kata-katanya, karena kekuatan Kaisar Hantu Kembar ini terlalu kuat, jadi selalu ditekan di sini. Namun, harimau suci api surgawi juga menjadi tenang. Bagaimanapun, penguasa sejati dari hutan mayat neraka memiliki tugas untuk menjaga dan menekan sumur penekan hantu yang disegel oleh Kaisar Hantu Kembar, jadi dia tidak banyak berpikir tentang itu. Dan meskipun mereka turun ke kota hantu, itu hanya di pinggiran sumur. Sedangkan untuk pusat kota hantu,
ada batasan yang sangat kuat, jadi mereka tidak bisa masuk bersama. Alasan mengapa Tianhuo Shenghu menemani Mu Yingying di sini adalah karena api biru di tubuh Mu Yingying tampaknya sangat kuat. Itu adalah nyala api paling kuat yang pernah dilihat oleh harimau suci api surgawi. Tidak satupun dari mereka. Selain itu, Mu Yingying juga memberikan banyak api biru ke harimau suci api surgawi sebelumnya, sehingga kekuatan harimau suci api surgawi terus meningkat. Jadi apa yang dikatakan harimau suci api surgawi adalah untuk melindungi Mu Yingying ini saat ini, kompetisi penjarahan. Bagaimanapun, ini adalah leluhur kecil, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dan harimau suci api surgawi tidak memiliki keraguan tentang tingkat mengerikan api di tangan Mu Yingying. Luo Guang, apakah kamu yakin Xiao Yan ada di lantai 3? Seorang wanita cantik juga berbicara perlahan. Jangan khawatir, aku tidak mungkin salah. Aku melihatnya memasuki lantai 3 hutan mayat neraka dengan mataku sendiri, jadi aku tidak bisa berbohong padamu. Luo Guang juga tersenyum dan menyentuh perutnya. Jika itu masalahnya, ayo pergi, Xiao Yan memiliki apa yang aku butuhkan. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengabaikan Luo Guang dan langsung menuju ke kedalaman lantai 3. Namun, kekuatan wanita ini juga sangat tidak lemah, pembangkit tenaga di tahap akhir Do di bintang 4. Menambahkan Luo Guang, sangat mengesankan bahwa dua pembangkit tenaga tahap akhir Do di bintang 4. Meskipun aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu, Xiao Yan, tapi kurasa itu bukan hal yang baik. Xiao Yan, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri untuk lebih banyak kebahagiaan. Luo Guang juga berkata diam-diam dan mengikuti. Ketika Xiao Yan sedang berjalan, dan Xiao Yan tiba-tiba bersin tanpa alasan yang jelas. Ini benar-benar aneh. Setelah berbicara, Xiao Yan juga menyentuh hidungnya. Secara logis, dia seharusnya tidak masuk angin. Dia memiliki nyala api yang mengerikan di tubuhnya, dan dia adalah fisik yang paling tidak mungkin terkena flu pilek. Bagaimana dia bisa? Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Setelah Yueru selesai berbicara, dia juga mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin itu, dan kemudian dengan lembut mengangkat tangan gioknya dan perlahan-lahan meletakkannya di Xiao Yan. Lagi, Mo Feng, yang berada di sampingnya, tanpa sadar menamparkan bibirnya, jelas sangat tidak berdaya. Mereka bertiga terdiam dan terus berjalan sampai mereka tiba di kedalaman lantai 3 dalam sekejap mata. Sejak Xiao Yan dan mereka bertiga melintasi gua di lantai 3 dan menemukan penghalang misterius, Xiao Yan menjadi jauh lebih berhati-hati, dan kekuatan jiwa Xiao Yan telah melihat sekeliling sepanjang waktu. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba berputar tanpa sadar di tanah di sini, seolah-olah ada energi khusus di sini, yang menarik perhatian Xiao Yan. Masuk akal bahwa keadaan ini tidak boleh terjadi, karena Xiao Yan adalah seorang apoteker tingkat tinggi, jadi kontrol kekuatan jiwanya cukup halus, dan kekuatan jiwa besar selalu dikendalikan oleh kekuatan kontrol kuat Xiao Yan, jadi ketika ini terjadi, Xiao Yan harus waspada. Meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda di permukaan, dia diam-diam kagum, dan diam-diam melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat, dengan hati-hati memeriksa gerakan di sekitarnya. Saya tidak tahu jika saya tidak memeriksanya, saya terkejut ketika saya memeriksanya. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya sekarang memiliki energi hantu yang sangat kuat dan beberapa aura yang sangat tidak jelas, yang jelas merupakan yang terkuat di lapisan ketiga hutan mayat. Long Yi, di mana ini? Xiao Yan juga berjalan perlahan, kecepatannya melambat, dan kemudian dengan lembut berkomunikasi dengan penguasa kuno abadi api abadi di punggungnya. Melihat ini, Yueru dan Mu Feng juga melambat. Mereka hanya ingin bertanya pada Xiao Yan apakah dia telah mencapai tujuannya, tetapi mereka menemukan bahwa Xiao Yan sedang mencari sesuatu, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Di sini, sepertinya itu adalah lokasi sumur kering. Long Yi juga berbisik, bukankah kamu bilang kamu tahu? Xiao Yan juga tidak berdaya, jadi mungkin saja Long Yi membodohinya. Aku tahu tempat ini, tapi aku tidak bisa keluar dari alam rahasia, dan keduanya berjauhan, jadi aku hanya bisa samar-samar merasakan lokasi sumur kering ini. Adapun lokasi spesifiknya, namun, tingkat energi hantu di sini sangat langka di lantai 3 hutan mayat, jadi seharusnya ada di sini. Long Yi buru-buru menjelaskan karena takut akan kesalahpahaman Xiao Yan. Kembalilah, kamu. Xiao Yan juga bersiap tanpa daya untuk menghalangi komunikasi Yi Huo Henguchi. Tunggu, Xiao Yan.
Long Yi tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, suara yang sama sekali berbeda dari biasanya. Mendengar itu, Xiao Yan juga memperhatikan. Meskipun saya tidak merasakan lokasi sumur kering, saya merasakan nafas harimau suci api surgawi. Harimau suci api surgawi tampaknya ada di sini. Dan ada aura yang sangat kuat di sekelilingnya. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa harimau suci api surgawi datang ke lantai 3 hutan mayat neraka? Dan aura di sekitar harimau suci api surgawi tidak lemah. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah Huo Shenghu juga tahu tentang harta karun di hutan mayat neraka hari itu? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu harus tahu, bagaimanapun, harimau suci api surgawi juga tinggal di hutan mayat ini, dan merupakan penguasa wilayah tertentu di lantai 2, jadi. Long Yi juga berkata, sial, jika mereka yang pertama masuk. Pupil Xiao Yan menyusut, dan kemudian niat membunuh yang samar muncul. Hehehe, Xiao Yan, jangan khawatir, meskipun beberapa penguasa hutan mayat Yin tahu tentang sumur kering di lantai 3 hutan mayat Yin, mereka tidak dapat melanggar larangan, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya, yang disebut harta karun. Long Yi juga percaya diri. Begitukah? Xiao Yan juga tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, akan mudah untuk menyegel Kaisar Hantu Kembar. Long Yi juga berkata, tapi kamu dapat yakin bahwa kekuatan harimau suci api hari itu harus berada pada tingkat tahap awal Dou di bintang 5. Adapun kekuatan aura di sekitarnya, itu harus lebih lemah darinya. Long Yi juga membuka mulutnya. Siapa yang lebih kuat antara kamu dan harimau suci api surgawi? Xiao Yan juga tiba-tiba tertawa, dan kemudian dengan lembut membelai penguasa kuno api abadi di belakangnya. Omong kosong. Tentu saja hebat. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya membutuhkan 3 makhluk abadi untuk bergabung untuk menyegel saya? Bagaimana saya bisa bingung dengan harimau suci api surgawi ini? Long Yi juga berkata dengan arogan. Meskipun aku telah disegel begitu lama dan kekuatanku telah turun secara signifikan, aku masih tidak peduli dengan harimau suci api surgawi. Hei, Xiao Yan, kamu juga bisa melepaskanku ketika kamu berjuang untuk membantumu bertahan melawan pembangkit tenaga yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 5. Long Yi juga tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi dengan rasa hormat yang luar biasa, untuk kekuatannya sendiri, kepercayaan diri. Dengan tubuh naga api dan nyala api sekuat api yang berbeda, kekuatan Long Yi tidak lemah. Hei, itu yang aku inginkan. Xiao Yan juga tertawa. Dia hanya menundukkan Long Yi dan tidak berani membiarkannya bertarung sendirian. Lagi pula, dia mengkhawatirkan masa depan. Karena dia baru saja menaklukkan Long Yi pasti tidak puas, jadi jika dia membiarkannya keluar untuk bertarung pada saat itu akan menjadi hal kecil jika dia tidak sengaja diserang, tetapi jika dia melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar. Tapi hal semacam ini tidak akan terjadi sekarang karena api sumber Long Yi telah diserap dan ditelan oleh Xiao Yan, dan kekuatan sumbernya telah rusak, jadi dia hanya bisa hidup di penguasa kuno api aneh ini. Dia terus menyerap kekuatan api untuk melengkapi dirinya sendiri, tetapi Long Yi juga menemukan bahwa api di tubuh Xiao Yan sangat membantu kultivasinya. Berkata bahwa Xiao Yan masih memiliki Raja Klan Naga mereka, dan Raja Naga Emas melekat padanya. Long Yi juga lega saat ini dan siap untuk mengikuti Xiao Yan. Ketika Raja Naga Emas kembali ke Naga Klan di masa depan, dia juga akan dapat memenangkan banyak manfaat. Inilah alasan mengapa Long Yi benar-benar tidak menolak Xiao Yan, jadi Long Yi ini juga mulai membantu Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang terlalu lemah. Adapun kembalinya Raja Naga Emas ke Klan Naga, ada seharusnya banyak waktu, tetapi Long Yi tidak terburu-buru, apa yang dimiliki naga mereka adalah umur yang panjang. Adapun aura di sebelah Fire Secret Tiger hari itu, seharusnya menjadi tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin, Mu Yingying, kan? Xiao Yan juga bergumam. Rupanya, dia merasakan fluktuasi panas yang sama dari napas itu. Apakah puncak Kaisar Dou bintang 4? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, Mu Yingying ini dapat menonjol di antara puluhan ribu orang ini dan mendapatkan tempat pertama. Jelas itu tidak akan sesederhana itu. Namun, Xiao Yan juga mengangkat kepalanya yang arogan. Hanya di bawah tekanan dia bisa termotivasi. Dia tidak bisa menahan senyum percaya diri. Ayo pergi, itu tidak jauh dari tujuan. Setelah berbicara,
Dia juga pergi ke tempat yang dia rasakan sebelumnya.